back with Megan. Jadi buat kalian yang belum kenal kakak siapa, kakak mau perkenalin diri dulu ya. Jadi nama kakak Adela Neta, bisa dipanggil Kak Adel. Nah, sekarang kakak menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini kakak mau menjelaskan tentang materi kelas 8 SMP atau MTS, yaitu tentang baris dan deret. Tapi by the way, kalian udah tahu gak sih apa itu baris dan deret? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk simak video selanjutnya. Jadi, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi aturan pada susunan bilangan. Yang kedua, mengidentifikasi pengertian barisan aritmatika dan geometri. Yang ketiga, mengidentifikasi jumlah n pertama suku barisan aritmatika dan geometri. Yang keempat, mengidentifikasi pengertian deret aritmatika dan geometri. Yang kelima, mengidentifikasi jumlah n suku pertama deret aritmatika dan geometri. Yang keenam, menentukan aturan suatu pola bilangan. Yang ketujuh, menentukan suku ke n barisan aritmatika dan geometri. Yang kedelapan, menghitung jumlah n suku pertama barisan aritmatika dan geometri. Yang kesembilan adalah menghitung jumlah n suku pertama deret aritmatika dan geometri. Dan yang terakhir adalah menerapkan aturan pola bilangan, barisan, dan deret dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada bab baris dan deret aritmatika serta geometri adalah yang pertama, memahami pola bilangan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pola bilangan. Yang ketiga, memahami barisan bilangan. Yang keempat, memahami deret bilangan. Dan yang kelima, menjelaskan barisan dan deret bilangan, serta memahami barisan aritmatika, memahami deret aritmatika, menjelaskan barisan dan deret aritmatika, memahami barisan geometri, memahami deret geometri, dan yang terakhir adalah menjelaskan barisan dan deret geometri. Suatu hari yang cerah, Luna sedang melihat Adit mondar-mandir di depan rumah. Adit, lagi ngapain kamu, Dit? Lagi mikir. Mikir apaan? Aku lagi mikir duit nih. Kenapa duit dipikir? Jadi kan aku pengen beli sepeda baru. Nah, kira-kira tabunganku dapat berapa ya dalam setahun? Kalau tabungan awalku itu 80.000. Dan selanjutnya rencana aku mau nabung 5.000 lebih besar per bulannya. Rumit sih, tapi sepertinya ada kok solusinya. Oh, aku tahu solusinya. Sepertinya itu berkaitan dengan baris dan deret. Hah? Gimana tuh solusinya? Coba lihat video pembelajaran dari Kak Adel tentang baris dan deret. Boleh deh. Yuk. Dalam materi kali ini, kita akan membahas baris dan deret aritmatika dan juga geometri. Sebelumnya, kita bahas dulu ya apa yang dimaksud baris dan deret aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat terhitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sedangkan untuk pengertian dari deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai dengan suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut.
Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Sekarang kita masuk ke barisan geometri. Jadi barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita lanjut ke deret geometri. Jadi, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Dengan syarat R kurang dari 1, atau Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per 1 min R dengan syarat R lebih dari 1. Supaya kalian gak makin bingung, yuk kita lihat contoh pembahasan soalnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tentang baris aritmatika. Suku ke-40 dari barisan 3, 6, 9, 11 adalah kita menggunakan rumus baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A merupakan suku awal, N merupakan suku ke, dan B merupakan selisih atau beda. Jadi, U40 sama dengan 3 plus 40 min 1 dikali beda. Bedanya adalah 3, karena selisih dari 6 ke 3 adalah 3, 9 ke 6 adalah 3, dan 11 ke 9 adalah 3. Jadi hasilnya 3 plus 39 dikali 3. 3 plus 117 sama dengan 120. Jadi suku ke-40 dari barisan tersebut adalah 120. Untuk menjawab pertanyaan Adit, yuk kita lihat video selanjutnya. Masuk soal yang kedua, yaitu tentang deret aritmatika. Adit menabung setiap bulan di sebuah bank. Pada bulan pertama, Adit menabung sebesar Rp80.000 dan pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ditabung selalu Rp5.000 lebih besar dari uang yang ditabung pada bulan sebelumnya. Jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun adalah seperti yang kita lihat. Pada bulan pertama, Adit menabung Rp80.000. Berarti itu merupakan A atau suku pertama. Nah, sedangkan 5.000 merupakan beda. Karena menunjukkan uang yang ditabung pada bulan-bulan berikutnya. Jadi, kita menggunakan rumus deret aritmatika untuk mengetahui jumlah tabungan Adit selama 1 tahun. Nah, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, di mana UN yaitu A plus N-1 dikali B. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 kali 80 plus 12 min 1 dikali 5. Hasilnya adalah 6 dikali 160 plus 55. Jadi, total jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun adalah Rp1.290.000. Masuk ke soal baris geometri. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-5 adalah 16 dan suku ke-8 adalah 128. Suku ke-12 barisan tersebut adalah pertama-tama kita harus mengetahui rumus dari baris geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi kita masukkan yang diketahui, yaitu U5 dan U8. Rumus dari U5 yaitu A kali R pangkat 5 minus 1. Dan U8 sama dengan A kali R pangkat 8 minus 1. Bagi persamaan 2 dengan persamaan 1, yaitu
A kali R pangkat 7 sama dengan 128 dibagi A kali R pangkat 4 sama dengan 16. Hasilnya adalah R pangkat 3 sama dengan 8. Akar dari 8 yaitu 2. Jadi rasionya sama dengan 2. Selanjutnya masukkan R sama dengan 2 ke persamaan 1 untuk mengetahui A. A dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. A dikali 16 sama dengan 16. Jadi hasilnya A sama dengan 1. Sekarang kita bisa menentukan suku ke-12, yaitu dengan memasukkan rumus tersebut. U12 sama dengan A dikali R pangkat 12 min 1, yaitu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 11. Hasilnya adalah 2048. Jadi jawabannya C. Kita masuk ke deret geometri. Deret geometri tak hingga dari 6 plus 3 plus 3 per 2 plus 3 per 4 plus 3 per 8 dan seterusnya adalah: pertama-tama kita harus mengerti rasionya terlebih dahulu. Jika rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Dan jika rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Gimana sih caranya menentukan rasio? Karena rasio merupakan perbandingan antara nilai suku-suku yang berdekatan, maka kita bisa menghitung dengan cara U2 dibagi U1. Seperti diketahui, U2 adalah 3 dan U1 adalah 6. Jadi 3 per 6 sama dengan setengah. Sekarang kita sudah tahu rasionya berapa. Maka dari itu, kita bisa menentukan rumus mana yang akan kita pilih. Rumus pertama, syaratnya yaitu R kurang dari 1. Maka kita menggunakan rumus yang pertama. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu kita masukkan yang diketahui. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. 6 per 1 min setengah sama dengan 6 per setengah. Hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya D. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan soal tentang baris aritmatika. Diketahui U2 plus U4 sama dengan 12 dan U3 plus U5 sama dengan 16. Maka suku ke-7 barisan itu adalah: dari penjumlahan suku kedua dan suku keempat diperoleh U2 plus U4 sama dengan 12. Jadi kita masukkan rumusnya. A plus 2 min 1 dikali B plus A plus 4 min 1 dikali B sama dengan 12. Jadinya A plus B plus A plus 3B sama dengan 12. 2A plus 4B sama dengan 12. Jika disederhanakan hasilnya A plus 2B sama dengan 6. Selanjutnya A plus 2B sama dengan 6 kita pindah ruas. Jadinya A sama dengan 6 min 2B. Lanjut ke persamaan yang kedua yaitu U3 plus U5 sama dengan 16. A plus 3 min 1 dikali B plus A plus 5 min 1 dikali B sama dengan 16. Jadinya 2A plus 6B sama dengan 16. Jika disederhanakan kembali hasilnya A plus 3B sama dengan 8. Substitusi ke persamaan 2. 6 min 2B plus 3B sama dengan 8. 6 plus B sama dengan 8. B sama dengan 2. Karena B sama dengan 2, maka A sama dengan 6 min 2 dikali 2 sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Jadi suku pertama barisan itu adalah 2. Sekarang kita akan menentukan suku ke-7 barisan aritmatika tersebut. Caranya dengan memasukkan rumus. U7 sama dengan A plus N min 1 dikali B. Hasilnya A plus 6B. A-nya 2
plus 6 dikali bedanya 2. Hasilnya adalah 2 plus 12. Jadi jawabannya 14. Sekarang kita akan membahas soal analisis. Soalnya adalah dalam setiap 20 menit, amoeba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 50 amoeba, maka selama 2 jam banyaknya amoeba adalah A sama dengan 1600, B 2000, C 3200, dan D 6400. Kita akan membahas soalnya. Seperti yang kita ketahui, 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, jika dihitung manual, maka akan menghasilkan jumlah amoeba seperti yang ada di tabel. Mula-mula ada 50 amoeba. Dalam 20 menit berarti kelipatannya, yaitu 100. Dalam 40 menit kelipatannya lagi, yaitu 200. Dalam 60 menit berarti kelipatannya lagi, yaitu 400. Dalam 80 menit ada 800. Dalam 100 menit ada 1600. Dan terakhir ada 2 jam atau 120 menit. Hasilnya adalah 3200. Nah, jika menghitung manual, maka itu akan memperlama pengerjaan kita. Sekarang kita akan menggunakan rumus barisan geometri agar kita cepat dalam mengerjakan soalnya. Seperti yang kita ketahui pada soal, karena amoeba membelah setiap 20 menit sampai menit ke 120, maka ada 7 kali pembelahan. Jadi, kita bisa menghitung dengan cara menggunakan rumus barisan geometri. Kalian masih hafal nggak rumus barisan geometri? Nah, rumusnya itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, diketahui A sama dengan 50 dan R sama dengan 2. Maka UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi U7 sama dengan A kali R pangkat 7-1. U7 sama dengan A kali R pangkat 6. U7 sama dengan 50 atau nilai awalnya dikali rasio yaitu 2 dan dipangkat 6. Hasilnya adalah 50 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi U7 adalah 3200. Maka amoeba membelah diri selama 2 jam menghasilkan jumlah 3200. Kali ini kita akan membahas tentang soal figural. Gambar berikut adalah segitiga yang disusun dari batang korek api. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-20 adalah pembahasannya, yaitu gambar 1 terdiri dari 3 batang korek api, gambar 2 terdiri dari 7 batang korek api, dan gambar 3 terdapat 11 batang korek api. Seperti yang kita lihat dari gambar itu, maka bisa dibuat barisan 3, 7, 11, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah pola ke-20 jumlah batang korek api tersebut adalah dari pola di atas diketahui suku pertama yaitu A sama dengan 3. Bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama yaitu 7 min 3 sama dengan 4. Pola ke-20 gunakan rumus UN. Rumusnya yaitu 20 sama dengan A plus N-1 dikali B. 3 plus 20 min 1 dikali 4. 3 plus 19 dikali 4. 3 plus 76 adalah 79. Jadi jumlah korek api pada pola ke-20 adalah 79. Gimana nih adik-adik? Udah pada paham kan? Nah, kalau udah pada paham, kakak pamit undur diri dulu ya. Sekian dari kakak. Dadah!